Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang maha mengetahui setiap isi hati, maha melihat setiap air mata, dan maha mengatur setiap takdir dengan cara yang paling benar. Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha berjalan di jalannya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini, setiap manusia pasti menginginkan rizki yang luas, berkah, dan menenangkan hati. Kita bekerja keras, berdoa tanpa lelah, bahkan terkadang sudah merasa melakukan banyak kebaikan. Namun, ada kalanya rizki terasa sempit, usaha terasa berat, dan doa seolah belum juga terjawab. Pada saat seperti itulah, kita perlu merenung lebih dalam, bukan hanya bertanya mengapa Allah belum memberi, tetapi juga bertanya pada diri sendiri, apakah ada yang menghalangi turunnya rizki itu. Islam mengajarkan bahwa rizki bukan semata-mata soal harta, tetapi juga kesehatan, ketenangan, keluarga yang harmonis, dan keberkahan hidup. Rizki datang atas izin Allah, namun ada sebab-sebab yang membuatnya mengalir, dan ada pula sebab-sebab yang membuatnya tertutup. Salah satu penghalang terbesar datang bukan dari luar, melainkan dari dosa-dosa yang sering kita anggap sepele. Dosa yang dilakukan berulang kali tanpa taubat, dosa yang dibiarkan hingga mengeras di hati, dan dosa yang menjauhkan kita dari ridho Allah. Banyak orang tidak sadar bahwa lisannya, hatinya, bahkan sikapnya sehari-hari menjadi tembok penghalang datangnya rizki. Padahal, Allah Maha Adil dan Maha Pemurah. Ketika pintu rizki tertutup, seringkali itu adalah bentuk peringatan agar kita kembali, memperbaiki diri, dan membersihkan hati. Rizki tidak hanya diturunkan kepada orang yang pandai, tetapi kepada mereka yang menjaga iman, akhlak, dan ketaatan. Melalui pembahasan ini, kita tidak sedang menghakimi siapapun. Kita sedang bercermin bersama. Sebab boleh jadi, tanpa kita sadari ada dosa yang terus kita pelihara, dan justru itulah yang menahan keberkahan hidup kita. Dengan mengetahui dan menyadarinya, semoga kita diberi kekuatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri sebelum semuanya terlambat. Sebelum kita membahas satu persatu dosa yang dapat membuat rizki tertutup, mari jadikan momen ini sebagai waktu untuk introspeksi diri. Jika Anda merasa pembahasan seperti ini penting, silahkan tekan tombol like agar lebih banyak orang mendapatkan manfaatnya. Bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat sebagai bentuk kepedulian. Tulis di kolom komentar hal apa yang sedang Anda perjuangkan dalam hidup. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan nasihat-nasihat penuh makna berikutnya. Tanpa berlama-lama, mari kita simak dosa apa saja yang membuat rizki kita tertutup. Dosa pertama, tidak bertakwa menutup jalan keluar dan rezeki yang berkah. Saudaraku yang dirahmati Allah, dosa pertama yang sering tidak disadari sebagai penyebab tertutupnya rezeki adalah tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa bukan hanya tentang ibadah ritual semata, tetapi tentang kesadaran penuh bahwa Allah selalu hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika takwa mulai ditinggalkan, saat itulah keberkahan hidup perlahan dicabut, meskipun secara kasat mata, harta masih terlihat ada. Allah dengan tegas berfirman dalam Al-Quran bahwa siapa saja yang bertakwa kepadanya, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini bukan sekedar janji, melainkan ketetapan Allah yang tidak pernah meleset. Maka sebaliknya, ketika seseorang hidup tanpa takwa, melanggar perintah Allah dengan ringan dan mengabaikan larangannya tanpa rasa bersalah, ia sedang menutup sendiri pintu pertolongan dan pintu rezeki yang berkah. Tidak bertakwa seringkali tampak dalam sikap sehari-hari, misalnya meremehkan sholat, menunda-nunda kewajiban, mencari nafkah dengan cara yang tidak halal, atau membiarkan diri terus berada dalam maksiat tanpa keinginan untuk berubah. Hati menjadi keras, dosa terasa biasa, dan nasihat terasa mengganggu. Pada kondisi ini, rezeki mungkin tetap datang, tetapi kehilangan keberkahan. Harta terasa cepat habis, hati tidak tenang, dan hidup dipenuhi kegelisahan. Takwa sejatinya adalah kunci utama pembuka rezeki. Orang yang bertakwa akan berhati-hati dalam setiap langkah, menjaga lisannya, menjaga pandangannya, dan menjaga niatnya.
Ia sadar bahwa sedikit yang halal dan berkah jauh lebih menenangkan daripada banyak tetapi mengundang murka Allah. Namun ketika takwa ditinggalkan, manusia cenderung menghalalkan segala cara. Inilah awal dari tertutupnya pintu rezeki yang membawa ketenangan dan ridho Allah. Banyak orang merasa heran, mengapa sudah bekerja keras siang malam, tetapi hidup tetap terasa sempit. Bisa jadi masalahnya bukan pada kurangnya usaha, melainkan pada hilangnya takwa. Karena tanpa takwa, usaha tidak akan dipayungi keberkahan. Tanpa takwa, doa terasa berat naik ke langit. Dan tanpa takwa, hidup menjadi jauh dari rasa cukup, meskipun harta terlihat melimpah. Allah Maha Pengasih dan Maha Penerima Taubat. Ketika seseorang kembali menata takwanya, memperbaiki hubungannya dengan Allah, dan bersungguh-sungguh meninggalkan dosa, maka pintu rezeki yang tertutup bisa kembali dibuka. Takwa bukan untuk memberatkan hidup, justru untuk menyelamatkan hidup. Sebab di dalam takwa terdapat ketenangan, jalan keluar, dan rezeki yang datang dengan cara yang paling benar menurut Allah. Dosa kedua, durhaka kepada orang tua dapat menghambat kesuksesan. Saudaraku yang dirahmati Allah, dosa besar yang sering dianggap sepele, namun dampaknya sangat dahsyat terhadap rezeki dan kesuksesan hidup adalah durhaka kepada orang tua. Dalam Islam, kedudukan orang tua sangatlah mulia. Ridho Allah bergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah pun mengikuti murka keduanya. Maka ketika seseorang melukai hati orang tuanya, secara sadar atau tidak, ia sedang menghalangi datangnya keberkahan dalam hidupnya sendiri. Durhaka tidak selalu berarti berkata kasar atau membentak. Banyak bentuk durhaka yang halus namun menyakitkan. Mengabaikan nasihat orang tua, bersikap acuh, jarang mendoakan, merasa lebih pintar, atau membuat mereka menangis dalam diam, semua itu termasuk durhaka. Bahkan wajah yang cemberut, nada bicara yang meninggi, dan sikap enggan membantu ketika mereka membutuhkan bisa menjadi dosa besar di sisi Allah. Orang tua adalah sebab hadirnya kita di dunia. Melalui doa mereka, Allah melapangkan rezeki, memudahkan urusan, dan membuka jalan kesuksesan. Namun ketika doa itu berubah menjadi luka dan kesedihan, maka keberkahan hidup pun ikut terhalang. Banyak orang yang cerdas, berpendidikan tinggi, dan bekerja keras, tetapi hidupnya terasa stagnan. Usaha sering gagal, rezeki terasa sempit, dan ketenangan sulit diraih. Bisa jadi penyebabnya adalah hati orang tua yang tersakiti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berulang kali mengingatkan betapa besarnya dosa durhaka kepada orang tua. Bahkan dalam banyak riwayat disebutkan bahwa amal seseorang bisa tertahan, doanya terhalang, dan hidupnya dipenuhi kesulitan akibat perbuatan tersebut. Ini bukan ancaman tanpa sebab, melainkan bentuk keadilan Allah agar manusia belajar menghargai pengorbanan orang tua. Kesuksesan sejati bukan hanya tentang pencapaian dunia, tetapi juga tentang ketenangan dan keberkahan. Dan semua itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana sikap kita kepada orang tua. Ketika seseorang memuliakan orang tuanya, berbicara dengan lembut, melayani dengan ikhlas, dan mendoakan dengan tulus, maka Allah akan memudahkan setiap langkah hidupnya. Sebaliknya, ketika durhaka menjadi kebiasaan, maka jalan menuju kesuksesan akan dipenuhi rintangan yang tidak terlihat. Jika hari ini kita merasa hidup berjalan berat, cobalah bercermin. Apakah kita sudah benar-benar berbakti kepada orang tua? Apakah lisan kita masih sering menyakiti? Apakah hati mereka benar-benar ridho kepada kita? Selagi masih ada waktu dan mereka masih hidup, segeralah memperbaiki sikap. Karena berbakti kepada orang tua bukan hanya kewajiban, tetapi juga kunci dibukanya pintu rezeki, kesuksesan, dan keberkahan hidup yang benar-benar menenangkan. Dosa ketiga, suka bermaksiat juga menghalangi rizki datang. Saudaraku yang dirahmati Allah, dosa ketiga yang menjadi penghalang besar datangnya rizki adalah kebiasaan bermaksiat. Bermaksiat bukan hanya tentang dosa besar yang terlihat jelas, tetapi juga dosa-dosa yang dilakukan terus-menerus hingga menjadi kebiasaan. Ketika maksiat dianggap biasa, saat itulah hati mulai jauh dari cahaya Allah dan rizki pun kehilangan keberkahannya.
Banyak orang rajin berdoa meminta kelapangan rizki, tetapi di saat yang sama masih gemar bermaksiat. Lisan meminta kebaikan, namun perbuatan justru mengundang murka Allah. Maksiat melemahkan iman, mengeraskan hati, dan membuat doa sulit diijabah. Bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena dosa menjadi penghalang turunnya rahmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa dosa dapat menghalangi rizki yang telah ditetapkan. Maksiat membuat rizki terasa sempit meskipun jumlahnya banyak. Harta ada, tetapi cepat habis. Penghasilan cukup, tetapi hati selalu gelisah. Inilah tanda rizki yang tidak berkah. Maksiat sering dimulai dari hal kecil. Pandangan yang tidak dijaga, lisan yang suka berbohong dan menggunjing, waktu yang dihabiskan untuk hal sia-sia, serta ibadah yang ditunda-tunda. Jika dibiarkan, semua ini akan menumpuk dan menggelapkan hati. Ketika hubungan dengan Allah rusak, urusan dunia pun ikut berantakan. Allah Maha Baik dan selalu membuka pintu taubat. Ketika seseorang berani meninggalkan maksiat karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan rizki yang lebih baik, lebih berkah, dan lebih menenangkan. Meninggalkan maksiat bukan kehilangan, melainkan jalan dibukanya pintu rizki dan keberkahan hidup. Dosa keempat, menunda taubat dan meremehkan dosa menggelapkan keberkahan rezeki. Saudaraku yang dirahmati Allah, dosa keempat yang sering menjadi penyebab tertutupnya rezeki adalah menunda taubat dan meremehkan dosa. Banyak orang sadar bahwa dirinya berbuat salah, namun memilih berkata, "Nanti saja taubatnya, masih ada waktu." Kalimat inilah yang perlahan menutup pintu keberkahan hidup. Sebab taubat bukan tentang usia, melainkan tentang kesempatan yang Allah berikan hari ini. Menunda taubat membuat hati semakin keras. Dosa yang awalnya terasa berat, lama-kelamaan menjadi biasa. Maksiat yang dahulu ditakuti, akhirnya dianggap wajar. Ketika hati sudah terbiasa dengan dosa, kepekaan terhadap kebenaran pun hilang. Pada titik ini, rezeki yang datang tidak lagi membawa ketenangan, karena keberkahannya telah terkikis oleh dosa yang terus dipelihara. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, namun Allah juga Maha Adil. Ketika dosa dilakukan berulang kali tanpa penyesalan, maka dampaknya bukan hanya pada akhirat, tetapi juga pada kehidupan dunia. Rezeki terasa sempit, urusan terasa berat, dan hidup dipenuhi kegelisahan tanpa sebab yang jelas. Banyak orang mengira masalah hidupnya murni karena faktor ekonomi atau orang lain, padahal bisa jadi akar masalahnya adalah dosa yang belum ditaubati. Meremehkan dosa adalah tanda lemahnya iman. Ada dosa besar yang dilakukan seolah tidak berdampak apa-apa. Ada pula dosa kecil yang dilakukan terus-menerus hingga menjadi besar. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa dosa kecil yang dikumpulkan akan menghancurkan seseorang, sebagaimana api kecil yang dibiarkan akan membakar rumah. Ketika dosa menumpuk, maka pintu-pintu kebaikan pun satu persatu tertutup. Menunda taubat juga berarti menunda datangnya pertolongan Allah. Padahal seringkali yang Allah tunggu bukan banyaknya amal, tetapi ketulusan hati untuk kembali. Ketika seorang hamba sungguh-sungguh bertaubat, Allah mampu mengubah kesempitan menjadi kelapangan, kesulitan menjadi kemudahan, dan rezeki yang tertutup menjadi terbuka kembali. Banyak kisah orang yang hidupnya berubah setelah ia berhenti menunda taubat. Bukan karena ia menjadi sempurna, tetapi karena ia jujur mengakui kesalahan dan berusaha memperbaiki diri. Taubat yang benar mendatangkan ketenangan hati, dan ketenangan inilah yang mengundang keberkahan rezeki. Jika hari ini kita merasa hidup terasa berat, jangan-jangan bukan karena Allah menjauh, tetapi karena kita yang terus menunda untuk kembali. Jangan tunggu esok, jangan tunggu sempurna. Taubat hari ini adalah langkah awal dibukanya pintu rezeki, dihapusnya dosa, dan dikembalikannya keberkahan hidup dengan cara yang paling benar menurut Allah. Dosa kelima, memutus silaturahmi, menyempitkan rizki, dan umur keberkahan. Saudaraku yang dirahmati Allah, dosa kelima yang sering diremehkan namun berdampak besar terhadap tertutupnya rizki adalah memutus silaturahmi. Silaturahmi bukan hanya hubungan darah, tetapi ikatan kasih sayang,
kepedulian, dan saling mendoakan. Ketika silaturahmi terputus, salah satu pintu rizki pun ikut tertutup. Banyak orang memutus hubungan karena sakit hati, ego, atau merasa paling benar. Tidak menyapa saudara, menjauh dari keluarga, bahkan memutus komunikasi bertahun-tahun hanya karena masalah dunia. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa orang yang memutus silaturahmi terancam jauh dari rahmat Allah. Silaturahmi memiliki hubungan erat dengan rizki. Siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya dalam keberkahan, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Ketika hubungan terjaga, doa-doa kebaikan mengalir. Namun ketika silaturahmi diputus, doa pun terhenti dan keberkahan hidup menjadi sempit. Memutus silaturahmi biasanya berawal dari dendam yang disimpan di hati. Dendam membuat seseorang sulit memaafkan dan enggan mendoakan. Hati yang dipenuhi dendam menjadi berat menerima kebaikan. Rizki yang datang pun tidak menenangkan dan penuh masalah. Menyambung silaturahmi bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tetapi bentuk ketaatan kepada Allah. Ketika seseorang merendahkan ego demi ridho Allah, maka Allah akan membalasnya dengan kelapangan rezeki, kemudahan urusan, dan keberkahan hidup yang tidak disangka-sangka. Dosa keenam, meninggalkan sholat subuh dan tidur di pagi hari. Saudaraku yang dirahmati Allah, dosa keenam yang sering diremehkan namun sangat besar dampaknya terhadap rezeki adalah meninggalkan sholat subuh dan membiasakan tidur di pagi hari. Sholat subuh bukan sekadar kewajiban, tetapi kunci pembuka keberkahan hari. Ketika sholat subuh ditinggalkan, berarti seseorang telah mengabaikan panggilan Allah di awal waktu yang paling penuh rahmat. Pagi hari adalah waktu turunnya keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keberkahan bagi umatnya di waktu pagi. Namun sayangnya, banyak orang justru memilih tenggelam dalam tidur, melewatkan sholat subuh, dan bangun ketika matahari sudah tinggi. Tanpa disadari, kebiasaan ini bukan hanya merusak disiplin ibadah, tetapi juga menutup pintu rezeki yang Allah bentangkan sejak pagi. Meninggalkan sholat subuh menunjukkan lemahnya komitmen kepada Allah. Jika kewajiban paling utama saja diabaikan, bagaimana mungkin kita berharap Allah memudahkan urusan dunia kita? Sholat adalah tiang agama, dan subuh adalah sholat yang paling berat bagi orang yang lalai. Ketika sholat ini ditinggalkan, hati menjadi gelap, semangat hidup menurun, dan keberkahan waktu pun hilang. Tidur di pagi hari setelah matahari terbit juga membuat seseorang kehilangan banyak peluang. Pagi adalah waktu terbaik untuk memulai usaha, bekerja, dan menjemput rezeki. Orang-orang yang bangun pagi cenderung lebih produktif, lebih fokus, dan lebih tenang. Sebaliknya, mereka yang terbiasa tidur di pagi hari sering merasa hidupnya berantakan, waktu terbuang, dan rezeki terasa sempit meskipun bekerja keras. Bukan berarti orang yang bangun pagi pasti kaya, tetapi keberkahan hidup sangat erat dengan bagaimana kita memuliakan waktu subuh. Rezeki yang berkah bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang proses yang dimulai dengan ketaatan. Ketika seseorang menjaga sholat subuh, ia sedang membuka pintu pertolongan Allah sepanjang hari itu. Allah Maha Pengampun dan tidak pernah menutup pintu taubat. Bagi siapapun yang selama ini lalai terhadap sholat subuh, masih ada kesempatan untuk berubah. Mulailah dengan niat yang kuat, tidur lebih awal, pasang alarm, dan mintalah pertolongan Allah agar dimudahkan bangun. Setiap langkah kecil menuju ketaatan akan mendatangkan perubahan besar dalam hidup. Jika hari ini rezeki terasa berat dan hidup kurang berkah, jangan-jangan karena kita sering mengabaikan waktu subuh. Ingatlah, pagi adalah ladang rezeki dan sholat subuh adalah kuncinya. Menjaganya bukan hanya menyelamatkan akhirat, tetapi juga membuka pintu rezeki dan keberkahan hidup di dunia dengan cara yang paling benar menurut Allah. Dosa ketujuh, lalai bersyukur membuat rezeki cepat hilang. Saudaraku yang dirahmati Allah, dosa ketujuh sekaligus yang terakhir yang dapat membuat rezeki tertutup adalah lalai dalam bersyukur.
Banyak orang mengira bahwa masalah rezeki hanya soal kurangnya penghasilan, padahal seringkali masalah utamanya adalah hati yang tidak pandai bersyukur. Ketika nikmat tidak disyukuri, maka nikmat itu perlahan dicabut keberkahannya, bahkan bisa dihilangkan tanpa disadari. Lalai bersyukur bukan hanya tidak mengucapkan Alhamdulillah, tetapi merasa apa yang dimiliki selalu kurang, membandingkan hidup dengan orang lain dan mengeluh atas takdir Allah. Harta ada, namun tidak membuat tenang. Keluarga ada, namun tidak membuat bahagia. Kesehatan masih diberikan, namun jarang disadari. Inilah tanda hati yang lupa bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Allah dengan jelas menjanjikan bahwa jika hambanya bersyukur, maka nikmat akan ditambah. Sebaliknya, ketika manusia kufur nikmat, maka azab Allah sangat pedih. Kufur nikmat bukan berarti langsung mengingkari Allah, tetapi menggunakan nikmat untuk bermaksiat, melupakan Allah saat hidup lapang, dan baru mengingatnya ketika ditimpa kesulitan. Sikap seperti inilah yang membuat rezeki terasa sempit meskipun jumlahnya banyak. Orang yang tidak bersyukur sulit merasakan cukup. Ia terus mengejar dunia tanpa pernah merasa puas. Akibatnya, hidup dipenuhi kegelisahan, iri hati, dan keluhan. Rezeki yang datang tidak pernah terasa menetap, selalu habis dan tidak membawa ketenangan. Berbeda dengan orang yang bersyukur, sedikit pun terasa cukup karena hatinya tenang dan ridho dengan pemberian Allah. Bersyukur adalah magnet rezeki. Ketika seseorang mensyukuri nikmat dengan hati, lisan, dan perbuatan, Allah akan menjaga nikmat itu dan menambahkannya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Namun, ketika syukur ditinggalkan, pintu keberkahan pun tertutup. Karena itu, jangan remehkan dosa lalai bersyukur, sebab dampaknya sangat besar terhadap rezeki dan kebahagiaan hidup. Saudaraku, rezeki yang tertutup bukan semata-mata karena kurang usaha, tetapi seringkali karena dosa yang dibiarkan. Tidak bertakwa, durhaka kepada orang tua, memutus silaturahmi, menunda taubat, gemar bermaksiat, meninggalkan sholat subuh, hingga lalai bersyukur, semuanya menjadi penghalang datangnya keberkahan. Allah Maha Pemurah, namun Dia juga Maha Adil. Ketika dosa dipelihara, rezeki pun terhalang. Sebaliknya, ketika kita kembali kepada Allah, memperbaiki iman dan akhlak, pintu rezeki yang tertutup dapat dibuka kembali dengan cara yang paling benar menurutnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, jadikan pembahasan ini sebagai cermin untuk diri kita sendiri, bukan untuk menghakimi orang lain. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari pembahasan ini, silakan tekan tombol like agar semakin banyak orang tersadarkan. Bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat sebagai bentuk kepedulian. Tulis di kolom komentar bagian mana yang paling menampar hati Anda. Dan jangan lupa subscribe agar Anda tidak tertinggal nasihat-nasihat penuh makna yang dapat menjadi pengingat dalam menjalani hidup. Semoga Allah membukakan pintu rezeki dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.